Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'du, ikhwani fillah wa akhwati fillah, saudara-saudaraku seiman dan sahabat nanti Allah Taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sering menggunakan metode kisah dalam menyampaikan pesan-pesannya kepada kita sekalian. Dan tentu metode ini Allah gunakan dalam banyak ayat ya, surah, kisah-kisah, banyak kisah. Kita dapati misalnya dalam surah Al-Baqarah ada kisah Bani Israil dan kisah sapi betinanya. Surah Al-Imran kisah tentang keluarga Imran, kisah Maryam. Lalu kemudian ada kisah Nabi Yunus, Nabi Hud, dan nama-nama surahnya adalah kisah. Ada kisah Yusuf, ada surah Al-Qasas, kisah-kisah. Makanya Allah Ta'ala sebutkan banyak kisah di dalam Quran. Dan Allah sebutkan faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Wahai Muhammad, ceritakanlah kisah-kisah ini semoga mereka berpikir. Apa maknanya ya ikhwan? Bahwa kisah ini harus dipikirkan, harus dipelajari. Karena itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, karena mereka kami mempelajari kisah di dalam Quran sebagaimana kami mempelajari ayat. Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun, agar mereka berpikir. Dalam surah Yusuf Allah juga sebutkan, laqad kana fi qasasihim ibratun, sungguh telah ada pada kisah-kisah itu ibrah. Ibrah itu ya ikhwan, apa ya, pelajaran yang diambil dari meneliti, merenungkan. Ibrah liulil albab, bagi orang yang memiliki akal. Jadi yang bisa memahami kisah-kisah ini adalah mereka yang menggunakan akalnya, mempelajari, merenungkannya, memahami maknanya, simbol-simbolnya apa, moral behind the story-nya apa. Maka haditha yuqa, hadis dalam ayat disebutkan juga, tidaklah kisah-kisah itu merupakan kisah yang dibikin-bikin. Ya. Bukan kisah fiktif ya, bagaimana? Di Indonesia ini ada apa istilahnya? Liberal ya, mereka yang berpikir liberal. Karena saya kuliah sama mereka, jadi saya tahu. Kata mereka kalau diskusi, Pak, kisah-kisah dalam Quran katanya kisah metaforik, kisah simbolik, nggak ada itu. Bisa nggak pernah ada, hanya simbol saja. Bahkan dalam beberapa kisah kata mereka sangat mengganggu akal sehat mereka. Misalnya yang dibilang kisah Nabi Nuh, masa gara-gara begitu saja Allah ancam, Allah banjir. Ini bahkan dia katakan Tuhan Allah yang dipersepsikan dalam Quran adalah Allah yang banyak dipersepsikan Tuhan menurut Yahudi. Jadi Masya Allah Pak, jadi kisah-kisah ini nggak benar katanya, hanya simbol, nakut-nakutin kita doang. Allah jawab dalam surah Yusuf, maka ada haditha yuqra, kisah ini tidak dibikin-bikin. Ini historis Pak, kisahnya ada, terjadi. Dan ini kisah terbaik, ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Ya. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini sangat singkat waktunya ya ikhwan, tapi saya ingin mengambil sedikit kisah, satu kisah yang Allah Ta'ala sering ulang-ulang di dalam Al-Quran. Saking pentingnya kisah ini diulang-ulang. Bahkan kisah pertama di dalam surah Al-Baqarah, kalau kita buka Al-Baqarah dari awal, lalu kemudian ketemu kisah ini. Kisah ini juga diterangkan dalam perjanjian lama, perjanjian baru, kisah Taurat dan Injil. Ya, menunjukkan kisah ini banyak pelajarannya. Ada yang tahu kisah apa ya kawan? Adam dan Hawa. Ya, kisah tentang Adam dan Hawa diceritakan dalam Al-Baqarah awal-awal ya. Pertama kali kita baca surah Al-Baqarah tiba-tiba ada kisah. Kisah pertama adalah penciptaan Nabi Adam.
Lalu dalam surah Al-Hijr, dalam surah Al-A'raf, dalam surah Taha, diulang-ulang terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu diulang-ulang karena kisah ini penting untuk kita pelajari dan ambil maknai apa yang kita harus ambil dari pelajaran ini. Baik, kita buka surah Al-Baqarah ayat 30. Berarti antum menghafal Quran semua ya, nggak ada yang bawa Quran, masya Allah. Anak nggak apa deh, saya bawa aman. Doanya di luar kepala semua ya. Surah Al-Baqarah ayat 30. Antum yang ada HP, ibu-ibu, akhwat yang tak bawa HP, surah Al-Baqarah ayat 30. Kita singkat ceritanya, padatkan ceritanya dan ambil kisahnya secara singkat dan padat. Baik, Allah Ta'ala memulai kisahnya, wa idh qala rabbuka lil malaikati, ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun bil ardi khalifah, aku ingin menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Khalifah artinya apa, Pak? Apa khalifah? Pengganti. Ya, makanya Abu Bakar Umar disebut khalifah karena mengganti kedudukan Rasul dalam mengurus umat dan sebagai nabi. Ya. Makanya ada ayat, ada hadis, ada doa ketika kita bepergian ya ikhwan, kita mengatakan Allahumma antas sahibu bis safari wal khalifatu bil ahli. Ya Allah, Engkau yang menemani kami dan Engkau yang menggantikan kami mengawasi, memelihara orang keluarga kami. Dan ini pentingnya ada pemimpin, khalifah. Kata Nabi SAW, tidak ada tiga orang melakukan perjalanan kecuali dia mengangkat seorang pemimpin. Penting sekali ini khalifah. Sampai Allah Ta'ala menyebutkan kata khalifah ya. Bahkan sebagai ulama mengatakan ya ikhwan, 20 tahun pemimpin yang khalifah lebih baik daripada sehari tidak ada kepemimpinan. Antum setuju nggak ya? Pemimpin sesuatu-suatunya Pak, kita katakan masih nggak ada orang berani mencuri. Ya, kalau tidak ada lawless, tidak ada tiba-tiba hancur, ya. Kita misalnya tiba-tiba Indonesia ada kudeta, maka nggak ada. Semua orang di lampu merah saling serobot. Ya, pentingnya khalifah. Sampai Nabi mengatakan perjalanan 3 orang lebih harus ada satu pemimpin. Ya. Sampai Nabi Pak, mayatnya jenazah beliau meninggal hari Senin, tapi jenazahnya dimakamkan hari Rabu pagi. Kenapa? Karena kaum muslimin belum menemukan seorang pemimpin. Harus ada pemimpin. Ya, di rumah ibu harus ada pemimpin. Siapa pemimpinnya? Suami. Boleh dua-duanya. Perempuan dari tulang rusuk, tidak boleh jadi tulang punggung. Ya, kapan jadi tulang punggung pasti kacau. Perempuan harus jadi tulang rusuk. Nah, khalifah. Nah, mana khalifah di sini ada yang mengatakan karena sebelumnya ada makhluk yang Allah ciptakan. Jadi sebelum manusia ada makhluk yang nanti malaikat mengatakan mereka suka menumpahkan darah. Maka maksudnya Allah gantikan makhluk yang baru, pengganti makhluk sebelumnya. Kalau Allah apa? Ada yang mengatakan jin yang memiliki tubuh. Tidak ada dalil yang sahih. Yang sahih maksud saya. Makanya ada banyak penafsiran tentang ini. Itu makna pertama. Makna yang kedua bahwa manusia itu disebut khalifah karena saling menggantikan satu sama lain. Khalaif. Ya, generasi timbul generasi selanjutnya. Ya udah lama, udah baru, terus. Jadi kita ini disebut khalifah karena generasi ke generasi saling menggantikan. Iya. Ya. Lalu kata malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku fiha. Apakah engkau akan menjadikan di dalamnya ya orang yang akan merusak dan menumpahkan darah di sana? Pertanyaan malaikat ini bukan protes Pak, tapi pertanyaan. Ada banyak tafsiran di sini. Mengapa malaikat mengatakan ini? Apakah engkau akan menciptakan? Padahal ini belum menciptakan. Tapi malaikat sudah mengatakan kau sudah tahu malaikat bahwa mereka akan menumpahkan darah. Ada banyak tafsiran. Sebagai ulama mengatakan oleh tafsir bahwa sesungguhnya Allah memberitahukan bahwa makhluk itu akan begini, tapi tidak diceritakan di sini. Sehingga malaikat tahu, ya, cuma tidak disebutkan. Artinya Allah tahu, Allah kasih tahu malaikat bahwa makhluknya nanti akan begini. Ya, maka malaikat tentu kaget, kok engkau ya Allah akan menciptakan seperti ini. Ya. Ya. Yang kedua ada yang mengatakan bahwa tafsir bahwa malaikat
sudah tahu karena ada makhluk sebelumnya. Ada makhluk sebelumnya. Makhluk itu menumpahkan darah. Ada mengatakan jin yang memiliki tubuh. Yang kemudian karena mereka merusak, lalu kemudian Allah kirim malaikat dipimpin oleh jin yang sangat pintar. Ya, jin yang soleh. Ya, Badul jin. Ya, namanya yang kelak nanti jadi iblis. Ya, itu Azazil namanya. Dia menghancurkan dan membinasakan mereka yang lolos. Mereka lari ke laut dan pulau-pulau terpencil. Nah, mereka ada makhluk sebelum kita. Tapi lagi-lagi ini penafsiran. Tidak ada dalil yang tegas tentang hal ini. Allahu a'lam, mana yang benar? Ya, apakah ada makhluk sebelum kita dan bukan seperti manusia? Tapi mereka adalah makhluk yang saling menumpahkan darah satu sama lain. Maka malaikat mengatakan, jangan-jangan seperti itu lagi, maka engkau akan menciptakan itu ya Allah. Itu dia. Maknanya, ya Allah, bukankah cukup ya? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami ini adalah makhluk sudah ada yang mencipta, yang senantiasa memujimu, ya, mensucikanmu, beribadah kepadamu. Ya. Antum perhatikan ya, kawan. Di sini ada titik tekan kenapa malaikat menyebutkan tentang pertumpahan darah. Ya. Kata para ulama ahli tafsir karena darah adalah masalah pertama yang akan diadili di hari akhirat adalah darah. Kata Nabi, awwalu ma yuqda yaumal qiyamah fit dima. Pertama kali perkara yang akan diadili di hari kiamat adalah perkara darah. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan la yazalu imra'atin tidaklah seorang akan merasa safakhatan fi dini, merasa lapang dalam beragama malam yusib daman haram, selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Artinya ya ikhwan, antum akan merasa tenang beragama, ya, merasa lapang dalam melaksanakan ibadah selama bukan menumpahkan darah manusia. Jadi persoalan besar ya ikhwan, yang sekarang ini kita lihat dianggap sepele. Ya ikhwan, di dalam Al-Quran disebutkan ada hukum qisas. Hukum qisas. Ya. Bahkan Allah Ta'ala sebutkan 4 balasan orang yang membunuh dengan sengaja. Man qatala mu'minan muta'ammidan, kata Allah, barang siapa yang membunuh mukmin secara sengaja. Secara sengaja. Allah sebutkan 4. Jarang-jarang Allah mengumpulkan 4 balasan dalam satu ayat, dalam satu perbuatan, yaitu membunuh. Apa kata Allah? Fajazaohu jahannam khalidan fiha. Makanya baginya balasannya neraka kekal di dalamnya. 1. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. 2. Wa la'anahu, Allah melaknatnya. 3. Wa adalahu azaban azimah, dan Allah menyiapkan azab yang besar, azab yang 4. Dalam urusan apa? Menumpahkan darah. Hati-hati ya, ini besar sekali. Ya, sampai-sampai ya, jangankan mukmin, kafir saja tidak boleh dibunuh. Ada 4 jenis orang kafir, Pak. 3 yang tidak boleh dibunuh. 1 yang boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh, yang boleh atau yang tidak boleh yang saya ungkapkan kepada Anda. Kalau yang boleh nanti antum sembarangan. Oke, yang tidak boleh dibunuh adalah pertama kafir dhimmi, kafir yang hidup di negeri kaum muslimin dan dia bayar pajak. Ya, tunduk kepada kekuasaan kaum muslimin. Ya, dia tunduk, dia bayar pajak dan dia tidak onar, bikin onar. Kafir dhimmi namanya, tidak boleh dibunuh. Yang kedua kafir mu'ahad, kafir yang negaranya dan negara kita ada perjanjian damai. Yang ini Nabi menyebutkan dalam hadis, disebutkan man qatala mu'ahadan la yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, kafir yang negaranya dengan negara kita ada perjanjian damai, maka Nabi mengatakan tidak akan mencium bau surga. Hati-hati ya. Ada orang Australia datang mentumbuk, nggak boleh, haram. Sampai Nabi mengatakan tidak mencium bau surga. Ya, makanya ya akhi, mereka yang suka membunuh yang begini, dia kafirkan dulu orang. Kayaknya ada kopar kafir yang suka mengkafirkan ya. Ya, supaya dia bisa memberontak, dia kafirkan dulu pemerintah. Karena halal darahnya. Padahal yang halal darahnya adalah kafir yang mana? Kafir harbi, kafir yang agresif. Ya, kafir yang datang memerangi kita, bawa senjata, dia bagi kita, boleh kita bunuh. Tapi yang 3, satu dulu tadi, namanya kafir musta'man. Orang kafir datang minta suaka politik, minta perlindungan, datang ke Pak Presiden, tolong saya. Kalau dilindungi maka tidak boleh kita bunuh. 3 ini nggak boleh dibunuh. Membunuhnya 1
sampai diancam tidak akan mencium bau surga. Maka datanglah orang di Indonesia ini, orang yang berlebihan dalam beragama. Dia ngebom sana, ngebom sini. Bahkan jangankan Pak, masjid saja dibom. Ya, karena dia menganggap kita kafir semua. Nah, oleh karenanya, ya ini pertumpahan masalah darah ini hati-hati kita. Kita lihat sekarang fitnah besar kan di Timur Tengah ya. Orang berjenggot, menyembelih orang yang berjenggot. Yang membunuh dengan yang dibunuh mengucapkan la ilaha illallah. Coba lihat. Ini persoalan besar membunuh. Ya. Makanya ini Masya Allah, itu sebabnya dalam Islam Nabi mewasiatkan untuk taat kepada ulil amri kalian. Gak boleh memberontak. Kenapa? Menjaga darah Pak. Ya. Menjaga darah. Alaikum as-sam wa ta'ah. Sampai-sampai Nabi mengatakan walaupun akan ada pemimpin inna syirari a'immatikum, akan ada pemimpin kalian seperti ini. Qulubuhum qulubus syayatin. Hati mereka hati syaitan. Fi jismanil is, tapi fisiknya manusia. Kata para sahabat, apakah boleh kita perangi dengan pedang pemimpin yang begini? Bukan lagi hati Firaun, Pak, hati syaitan. Nabi mengatakan la, jangan bunuh. Tak boleh. Selama mereka tidak memerintahkan maksiat. Kalau dia zalim untuk dirinya, biarin Pak. Kita harus tetap. Apa hikmahnya? Menjaga darah Pak. Makanya untuk lihat Pak, di Suriah, setahu saya, awal-awal terjadinya di sana, awal-awal Pak ya, awal-awal. Kalau sekarang saya harus katakan dulu ya, sekarang kita wajib membantu kaum muslimin karena mereka dizolimi. Ya, mereka dizolimi, jelas-jelas kekufurannya orang yang kita harus bantu sekarang ya. Tapi awal-awal nggak ada satupun syekh ulama besar yang merekomendasikan untuk memberontak. Nggak ada. Ada ya, ada dai kecil, dai muda ya, yang biasanya suhunya pendek. Tapi awal-awal nggak ada. Kenapa? Ulama yang robbani tahu betul bahwa menjaga darah kaum muslimin itu luar biasa Pak. Gak boleh Pak. Sampai-sampai ya Nabi mengatakan walaupun engkau ya akan ada pemimpin tal'anunahum wa yal'anunahum yang akan melaknat kalian dan engkau melaknat. Engkau akan diambil darah, engkau akan dipunggung-punggungmu dan engkau akan diambil hartamu. Sampai Nabi tetap mengatakan alaikum sam'an wa ta'an. Ya, kenapa? Menjaga darah kaum muslimin. Ya, makanya dikit-dikit kudeta. Berapa darah ya? Masya Allah Pak. Masalahnya masalah agama Pak. Kita akan masih ada. Kalau Anda kudeta, siapa yang tidak ada pengajian seperti ini? Akhwat nggak boleh pakai jilbab. Ya. Maka dimunculkanlah yang memberontak kaum muslimin supaya setelah itu tidak ada lagi syiar Islam. Yang jenggot dipotong semua jenggot. Kenapa? Gara-gara tukang, makanya lihat sekarang ya, tukang yang mengobong-ngobong kan rata-rata pakai jenggot, istrinya pakai cadar. Setelah itu, semua yang jenggot pasti teroris. Ya, semua yang pakai cadar pasti teroris. Ini untuk apa? Untuk apa? Melemahkan kaum muslimin. Baik, kita lanjutkan ya, ya. Lanjutan ayatnya apa? Ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis, dan kami ini senantiasa bertasbih. Ya. Dan mensucikan engkau dengan memuji. Dan ini bukan pernyataan kesombongan, Pak ya. Terkadang boleh kita menunjukkan siapa diri kita, tapi bukan kesombongan. Boleh. Seperti Nabi mengatakan, saya akan jadi pemimpin anak cucu Adam di hari kiamat. Ana sayyidu waladi ibnu Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Nanti di hari kiamat kata Nabi, aku akan jadi pemimpinnya seluruh anak cucu Adam. Tapi aku tidak sombong. Nah, ini pernyataan malaikat. Maknanya malaikat kami kan bertasbih, kok ada makhluk? Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih tahu apa yang kau tidak tahu. Maknanya ada hikmah yang kau tidak tahu, wahai malaikat. Hikmahnya apa ya Pak? Sebagai ulama mengatakan hikmahnya, di antara manusia memang betul ada yang menumpahkan darah, tapi di antara mereka akan lahir manusia-manusia yang akan menyembah Allah. Akan ada yang jadi nabi, akan ada yang jadi rasul, akan ada orang-orang soleh di antara mereka yang menundukkan hawa nafsu mereka. Akan ada yang duduk di pengajian seperti antum-antum ini. Malaikat takjub sama antum Pak. Ya, punya hawa nafsu, tapi antum duduk di majelis ilmu, berpuasa di hari Senin, berpuasa di hari Kamis, sholat malam, bangun sholat malam. Dan ini bikin takjub malaikat nanti. Ya, ada yang nabi-nabi, ada yang jadi rasul, Masya Allah. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lam. Aku mengetahui apa yang kau tidak ketahui. Ya. Lalu, wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Maka Adam pun mengajarkan
Allah mengajarkan Adam nama-nama. Kata Ibnu Abbas, maknanya adalah nama-nama makhluk. Dan ini malaikat tidak tahu. Apa itu singa, gunung, ya, langit. Diajarkan kepada Adam. Ya. Thumma aradahum ala malaika. Ya, lalu kemudian ya, dia perlihatkan kepada para malaikat. Lalu Allah berfirman, "Ambiuni bi asma'i haula'i kuntum shadiqin." Coba kamu sebut malaikat. Nah, maka malaikat tidak bisa menjawab. Maka malaikat pun mengatakan, "Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana." Tidak ada ilmu, maha suci Engkau ya Allah. Ya, tidak ada ilmu bagi kami kecuali apa yang Kau ajarkan. Innaka antal alimul hakim. Untuk perhatikan nama-nama Allah itu. Al-Alim digandengkan dengan Al-Hakim. Al-Alim artinya apa ya, kawan? Maha mengetahui. Al-Hakim, lihat, penggandengan ini pasti ada makna. Ada kadang-kadang apalagi yang suka antum baca Al-Quran, nama Allah dua yang bergandengan. Azizun Ghafur. Ya, nah, coba deh. Al-Alim artinya orang maha mengetahui, ilmunya menguasai. Tapi walaupun beliau Allah Ta'ala ini maha tahu, maha ilmunya mengatasi seluruh makhluk, tapi dia bijaksana. Dia wise. Ada orang, Pak, kalau sudah merasa diri berpintar, waduh, sombongnya bukan main. Baru keluar dari pesantren, baru keluar ini, wah luar biasa ya. Ya adabnya nggak ada. Makanya Pak, ulama kita, para salaf mengatakan pelajari adab dulu baru belajar ilmu. Ibnu Sirin, seorang tabi'in, mengatakan kami dulu belajar adab 30 tahun, belajar ilmu 20 tahun. Jadi sekarang penyakit kita, Pak. Ya. Kalau sudah merasa hebat itu, wah luar biasa, ngeremehin orang. Adapun Allah Al-Alim tapi Hakim, maha bijaksana. Ya lihat, ketika bijaksana dia tidak langsung mengatakan malaikat kau bodoh. Dia tunjukkan dulu ini, lihat ini. Dia tunjukkan bagaimana Adam. Inilah bijaksananya Allah Subhanahu. Tentu sebagai makanya orang yang berilmu, dia katakan berilmu, makanya disebut dengan hikmah. Luqman al-Hakim ya, wa laqad atayna Luqman al-hikmah. Hikmah tidak semua orang diberikan. Hikmah adalah penggabungan antara berilmu juga mengamalkan ilmunya, lalu kemudian menyampaikan ilmunya dengan hikmah, dengan bijaksana, itu namanya hikmah. Ya. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsir. Siapa yang diberi hikmah maka sungguh diberi sesuatu yang banyak, dan para nabi diberi gelar dengan hikmah. Baik. Selanjutnya apa ya, Pak? Selanjutnya ya, qala ini coba lihat. Ya Adam ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, ya, beritahukan mereka nama-nama itu. Amba'ahum bi asma'ihim. Ketika Adam menyampaikan nama-nama itu, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Bukankah aku telah beritahu kalian bahwa aku mengetahui sesuatu yang gaib di antara langit dan bumi, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku mengetahui apa yang kau tampakkan dan apa yang kau sembunyikan. Padahal malaikat ini makhluk gaib. Tapi Allah tahu apa yang dia sembunyikan. Bagaimana dengan kita, ya ikhwan? Dan ini saya sedikit di sini, ya ikhwan. Ada dua kemuliaan Adam yang kemudian pada ayat selanjutnya Allah menyuruh malaikat untuk bersujud. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam. Apa kemuliaan Adam? Sehingga malaikat disuruh bersujud. Yang pertama, adanya ilmu. Okay. Tentu sujud di sini adalah sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Ya, sujud sebelum Islam Pak boleh, tapi sujud penghormatan. Sebagaimana kita tahu Nabi Yusuf, saudara-saudaranya sujud di hadapan Nabi Yusuf. Tapi ini bukan sujud pengibadahan, tapi sujud penghormatan. Tapi ketika Islam datang dihapus Pak. Syariat ini tidak boleh untuk kita, karena ini adalah syariat yang sempurna dan terakhir. Tidak boleh lagi. Maka Nabi pernah melihat ada seorang sahabat mengatakan Mu'adz bin Jabal sujud di hadapan Nabi, dan mengatakan tidak boleh sujud. Lau kuntu amiran antas sudah li ahlin la amartul mar'ata antas sudah li zawjiha. Seandainya boleh saya menyuruh orang sujud, saya akan suruh suami istri sujud kepada suami. Nah, tapi di sini sujudnya pakai sujud penghormatan. Tapi Islam sudah tidak ada lagi begitu, ya. Nah, pertama karena kemuliaan kita ini, kemuliaan kita karena ilmu, ya. Allah Subhanahu wa taala memuji-muji orang yang berilmu dalam Al-Qur'an. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma. Allah Ta'ala sebutkan juga innama yakhshallahu min ibadihi ulama, yang akan takut kepada Allah yang berilmu.
Dan belum lagi hadis-hadis Nabi. Nabi mengatakan, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang menempuh jarak untuk menuntut ilmu agama maksudnya Pak ya, maka Allah akan memudahkan baginya masuk surga. Kita tahu semua amalan menuju surga, tapi Nabi mengkhususkan menuntut ilmu. Nabi SAW juga mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan dalam segala hal, maka Allah mudahkan dia menuntut ilmu. Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan duduk sebentar di majelis itu lebih baik daripada orang bodoh yang 1000 rakaat. Ya, kenapa? Orang bodoh kalau sholat mereka ada apa-apanya. 1000 rakaat tidak ada apa-apanya. Adapun antum orang berilmu sesaat ini luar biasa nikmat. Ya, makanya Imam Ali Ali radhiyallahu taala Ali bin Abu Thalib pernah menasihati muridnya, ya Umail, innal quluba awiyah, hati itu ibarat bejana, wa khairaha au ahadil, sebaik-baik hati yang paling banyak menampung ilmu. Makanya ini keutamaan yang harus kita miliki. Makanya ayat yang pertama, iqra, baca. Bukan bunuh, bukan rampas, baca. Semulia-mulia antum adalah, makanya pintu gerbang agama, kesempurnaan iman, amal kita adalah menuntut ilmu, ya ikhwan. Ya. Hanya kita suruh menuntut ilmu. Duduk di majelis ilmu apa maksudnya? Ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul. Bukan ilmu dunia, Pak ya. Ilmu dunia tidak wajib kifayah. Tapi kalau ilmu akhirat, ilmu agama adalah wajib ain. Fardu ain. Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan al-ilmu ma kana fihi haddatsana. Yang disebut ilmu yang harus kita wajib tuntut adalah yang di dalamnya ada haddatsana, yakni qala Allah wa qala Rasul, qala Allah wa Rasul. Selain itu kata Imam Syafi'i bukan ilmu, tapi was-was asy-syayatin. Ini ya Pak ya. Yang kedua, kemuliaan Adam adalah karena Allah menciptakannya dengan tangan. Ya. Qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Wahai iblis, apa yang membuatmu tidak mau bersujud kepada apa yang aku ciptakan dengan kedua tangan? Ini menunjukkan bahwa ya akhi, penciptaan Adam adalah dengan kedua tangan. Wa bada'a khalqahu min sulalatin min tin. Allah memulai penciptaan Adam dengan apa namanya itu? Tanah. Nah, adapun kita ini dengan air mani, Pak ya. Makanya Adam, bapak kita diciptakan Allah. Dalam hadis dikatakan Allah sesungguhnya Allah menggenggam seluruh tanah. Innallaha qabada al-ardha jami'an. Jadi semua tanah dikumpulkan dalam satu genggaman. Lalu kemudian Allah menciptakan Adam dari seluruh tanah itu. Maka Nabi mengatakan, maka jadilah kita anak cucu Adam ya tercipta dalam berbagai macam takdir. Ya, karena tanah ada yang putih, ada yang hitam, dan ada yang merah, dan ada wabaina tadi. Ya, ada yang warna kulitnya hitam, macam-macam warna kulit kita, Pak ya, wabaina tadi. Dan ada yang sifatnya lunak, sahal, dan ada yang hasan, ada yang kasar. Sesuai tadi. Ada orang yang lembut, Pak, yang sehat, muda. Ada yang susah, yang luar biasa, Pak ya. Nah, ada yang khabis, ada yang buruk akhlaknya, ada yang toib, ada yang sebagaimana, ada yang mudah ditanam, ada yang susah ditanam. Ini penciptaan Anda. Inilah kita, Bapak ya. Jadi maknanya ya, ikhwan, ada tabiat asli kita dan ada yang tabiat yang merupakan hasil pelatihan. Mana yang paling bagus, Pak? Tabiat yang dari sananya atau yang diusahakan? Tentu yang datang dari sana, Pak ya. Yang dari sana. Karena memang diciptakan dari Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam, Pak. Lihat anak kecil ya. Nah, oleh karenanya ya, ikhwan, ini penciptaan Adam sangat istimewa. Makanya sebetulnya, Pak, orang Nasrani gagal paham. Kok mengatakan Isa ini anak Tuhan? Iya. Kenapa? Karena mereka melihat ada seorang anak lahir tanpa bapak. Mereka mengukur ini anak Tuhan berarti. Ya kan? Padahal sesungguhnya kata Allah Subhanahu inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turab tsumma yaqulu lahu kun fayakun. Kalau kita katakan kalau harus ada Allah punya anak, tentu Adam lebih layak. Kenapa dia nggak punya bapak dan nggak punya ibu? Isa masih punya ibu. Ya, makanya kenapa kau kaget dengan penciptaan Isa? Bukankah Adam lebih hebat penciptaannya? Ya, ini makanya satu-satunya orang yang selamat dari tentang Isa adalah orang Islam. Karena hanya kita mengatakan Isa itu adalah Abdullah dan Rasulullah Subhanahu. Nah ini ya kawan ya, itu dua kemuliaan yang Allah ciptakan. Nah, lalu kemudian ya Allah katakan usjudu li Adam, sujud kalian kepada Adam. Karena keistimewaan yang Allah perintahkan. Nah, maka antum perhatikan ayatnya, fasajadu, semuanya sujud illa siapa? Iblis. Perhatikan ayatnya. Kok tiba-tiba ada pengecualian iblis? Padahal dari tidak disebut nama iblis. Allah perintahkan siapa tadi, Pak? Malaikat kan? Kan gak ada iblis disebut. Tapi kok tiba-tiba Allah kecualikan iblis?
Para ulama mengatakan yang pertama, iblis adalah bagian dari malaikat.